wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita pada pagi hari ini untuk kembali hadir dalam majelis Quran yang semoga kita berusaha untuk istiqomah di dalamnya. Semoga menjadi wasilah sarana untuk kita bisa terus istiqomah ya. Salah satu usaha kita agar istiqomah itu adalah selalu berada dalam bingkai Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW itu kan setelah dapat wahyu terus sampai beliau wafat itu kan turun wahyu tuh. Ya. Nah, turun wahyu itu salah satu fungsinya itu agar senantiasa on the track gitu. Jadi ketika ada sikapnya yang kurang pas, kemudian diingetin oleh Allah dalam Quran, turun wahyu. Ketika ada masalah, ya gimana solusinya? Turun wahyu. Ya, jadi turunnya itu memberikan arahan-arahan. Itulah fungsinya Al-Quran. Makanya kita walaupun tidak sama bentuknya, karena wahyu itu udah turun semua, tapi kita dengan mempelajarinya itu sama, ya, menjadi guidance tuh, ya, menjadi panduan bagi kita. Ya, bisa jadi ada sesuatu yang saat kita baca ayat itu kita tadabburi dan menjadi bekalan buat kita. Oh iya, sehingga memang bisa jadi kita sering dengar khutbah Jumat dengan tema yang sama. Tapi ketika pertama kali kita dengar, karena memang kita nggak berada pada posisi seperti itu, bagi kita biasa saja. Suatu saat kita dengar tema yang sama, tapi pada posisi yang kita memang sesuai dengan ayat itu langsung kayak masuk banget, ngejelep gitu. Sehingga kita komentar, padahal ayat ini udah pernah turun ya. Tapi kok untuk saat ini seakan-akan ayat itu turun kepada saya gitu. Nah, ketika kita udah mendapatkan seperti itu nikmat ya. Jadi al-hayatu fi dhilalil Quran, hidup di bawah naungan Al-Quran, dinaungin tuh. Ya. La ya'rifuha illa man dzaqaha. Enggak difahami, enggak dimengerti kecuali orang pernah ngerasain. Ya, banyak tuh mereka saya dapetin ya, mereka yang convert ya, login bahasa sekarang. Masuk Islam itu ketika diinteraksi dengan Al-Quran, tahu-tahu yang lagi dihadapi kayak gitu, ternyata ada jawabannya di Quran gitu. Nah, taubahnya ketika lagi zaman Rasulullah butuh solusi, turun ayat Quran mengingatkan. Makanya jangan bosan-bosan. Itulah ketika kita dengar Quran aja, wa idza quri'al Quran, dibacain Quran, fastami'u, simak. Ya, jangan sibuk dengan aktivitas lain, apalagi kita berada dalam majelis Quran ya. Fastami'u lahu. Dengerin. Kalau ada khutbah Jumat tuh dengerin, simak. Wa ansitu, diem. La'allakum turhamun, agar rahmat Allah tuh tercurah. Ya. Kasih sayang Allah. Ya, rahmatnya. Ya. Salah satunya adalah kita mendapatkan insight, mendapatkan pelajaran, mendapatkan ibu. Termasuk dalam sholat kita. Ketika kita pahami itu, waduh, saya sedang belajar, masih terus. Ya langkah saya masih langkah-langkah kecil gitu. Tapi dengan ngajar seperti ini, berbagi ini, saya jadi dapat lagi tuh penguatan-penguatan. Ya. Yang kedua, salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajulun,
seorang laki-laki atahullahul Quran, yang Allah berikan kepadanya, turunkan kepadanya Al-Quran, ya, yang dilaksanakan dan menjadi prototipe, menjadi model bagi kita. Jadi tidak ada seorang muslim yang dia pengen taat kepada Allah, maka dia harus melihat bagaimana Rasulullah SAW taat. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakanlah kalau kalian cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Jadi mengikuti Nabi itu bukan cuma slogan, ya, tapi memang sudah menjadi keharusan, kewajiban bagi kita. Cuman kalau kita nggak ngerti mana yang datang dari Rasulullah, ya maka bisa jadi yang bukan, yang KW itu kita anggap itu bagian dari wahyu. Maka dengan belajar ini kita dapat nanti, oh iya, ternyata arahan Quran itu seperti ini, sebagaimana yang juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Semoga juga tercurah salawat dan salam kepada keluarga-keluarganya, ahli baitihi, kepada para sahabatnya, ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, kepada siapapun yang mengikuti petunjuknya sampai hari akhir. Ya, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi zidni ilma. Surat apa? An-Nisa. Oh, Al-Maidah. Ayat. Wow. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillis saydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Silakan. Barmin. Ya ayyuhalladzina amanu اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Sadaqallahul adzim. Baik, alhamdulillah kita udah berada di penghujung bulan November ya. Besok terakhir kan. Sekarang 29, 30. Senin itu tanggal 1. Desember, Januari, ya, Februari kita udah mulai puasa ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa ya dengan bulan suci Ramadan ya. Kita siapkan dari sekarang diri kita dan keluarga ya, yang istri-istri atau anak-anak putrinya belum selesai hutang-hutang puasanya, ataupun kita yang kemarin ada hutang, disiapkan dari sekarang ya, bahkan dari sebelum-sebelumnya sebenarnya
jangan sampai lupa. Nanti untuk mendekati hari H baru ya. Jadi bagian dari menyambut Ramadan tuh yang paling kecil ya itu. Ya, sebentar lagi nih Ramadan, 80-an hari lagi kan. Yuk, kamu nih belum kemarin utang berapa sekian. Ya udah. Syukur-syukur kita sebagai kepala keluarga yang laki-laki ya bantu motivasi. Senin besok kita puasa ya, Senin Kamis. Kalau kamu yang masih utang, niatnya puasa bayar utang ya. Gitu. Papanya puasa Senin. Bikin buka puasa bersama di rumah. Masya Allah nih. Ya, jangan cuma nyuruh. Nah, ngingetin, udah selesai utang belum? Belum, bayar ya. Gitu. Tapi kalau kita barengin tuh enak. Jadi menjaga kebersamaan di keluarga itu, Masya Allah itu nikmat sebenarnya. Ya, nggak harus seperti kayak olang-olang katanya kan, jalan-jalan, harus healing kemana gitu kan. Kadang-kadang kalau hatinya nggak menyatu, healing juga itu ya jadi beban juga. Ya, apalagi destinasinya tujuannya misalnya yang seneng bapaknya gitu. Atau yang senang ibunya, yang senang anaknya. Hati nggak ngikut dah tuh ya kan. Kayak beban. Ya, dari mana? Bisa temenin bini tuh jalan-jalan. Bahasanya kan gitu. Karena nggak merasa memiliki. Iya nih nemenin anak-anak gitu kan. Ya, kayak beban. Jangan. Termasuk ngaji kayak gini ya. Ini bisa jadi healing ya, me time-nya. Ya. Saya pengen ngaji gitu. Kenapa? Ya, saya butuh refresh ya, butuh penyegaran. Ya, makanya Rasulullah menyebutnya dengan Riyadul Jannah. Ya, Riyadul Jannah, taman surga. Ya. Idza marartum, kalau kalian melewati Riyadul Jannah farta'u. Ya, mampir, ya, datang, ya, nengok, gabung sejenak ya. Apa tuh Riyadul Jannah? Ya, hilaqul zikr. Kelompok, lingkaran, kumpulan mereka yang zikir, yang ingat Allah. Nah, kita tilawah Quran ini diantaranya adalah bentuk zikir kita secara aplikatif yang bukan cuma bentuk lisan kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Betul, itu bagian dari zikir. Tapi nilai-nilai Quran yang kita pelajari ini juga bagian dari bentuk zikir kita kepada Allah. Salat juga isinya zikir, aqimis sholata li dzikri, ya. Dirikan salat untuk zikir kepadaku, untuk ingat aku. Nah, dengan Quran ini adalah firman Allah. Ya, maka kita jadi ingat terus, ya. Kita tadabbur suratnya Al-Maidah yang tadi kita baca. Ya. Ayatnya ayat yang ke sebentar. Ayat 15 dan ayat 16. Ya. Ini kita diingatkan di ayat-ayat ini tentang fungsi dari Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Ya. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ya. Wa ay ahli kitab. Ahli kitab itu minal Yahudi wan Nasara, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka yang berpegang pada kitab-kitab samawi seperti itu ya. Qad ja'akum rasuluna, udah datang kepada kalian rasul-rasul kami, yubayyinu lakum, ya, menjelaskan kepada kalian mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Apa-apa yang kalian sembunyikan. Ya, tentang apa? Tentang kenabian. Bahwa nama Nabi Muhammad SAW itu udah ada di dalam kitab mereka. Ya, kalau yang sekarang ya nggak tahu ya. Tapi ayat ini bicara tentang
Karena di kitab mereka itu ya mereka sembunyikan. Ya. Jadi nama Rasulullah itu yajidunakum fit Taurati wal Injil wal Quran. Ya. Surat apa tuh? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Al-Fat ayat terakhir. Nanti kita baca ya. Ayat terjemahnya dulu Bang, 15 dan 16. Kita dengarkan. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang telah Dia menjelaskan. Terus. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Ya. Jadi ayat 15-nya itu bicara tentang ahli kitab itu yang menyembunyikan tentang kabar kenabian. Padahal di dalamnya sudah ada informasi. Sebagaimana yang Allah gambarkan dalam surat Al-Fat. Surat ke-48. Ayat terakhir. Ya. Kita dengarkan lagi terjemahnya. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kuffar. Ya, dia keras terhadap orang-orang yang kafir, ruhama'u bainahum. Ya, rahmah, ya, berkasih sayang di antara mereka. Ya. Silakan dibaca, Bang. Muhammad adalah utusan Allah. Orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya. Jadi yajidunahum fit Taurati wal Injil. Jadi udah ada. Kalau mereka jujur ya dalam menginformasikan apa yang ada dalam kitab sucinya, maka dia akan mendapatkan bahwa sosok kenabian itu akan hadir ya setelah mereka. Ya, itulah salah satu yang menjadikan ketika Rasulullah SAW itu sedang mengikuti pamannya itu berdagang, ya, kemudian bertemu dengan seorang pendeta yang mengetahui tanda-tanda kenabian. Ya, tanda-tanda kenabian. Dari mana? Ya dari kitab suci mereka. Ya, kebenaran itu. Ya, kebenaran juga yang diinformasikan ya oleh Ja'far bin Abi Thalib ketika diutus ke Habasyah. Ya, dia berjumpa dengan Raja Habasyah, ya, Najasyi, ya, yang ketika dia membacakan surah Maryam, ya, membuat sang raja itu tertegun. Kok isinya sama dengan kitab yang kontennya secara umum itu sama dengan apa yang mereka yakini. Jadi kebenarannya seperti itu. Ya. Makanya kitab-kitab samawi yang ada saat ini selain Quran, mereka itu sudah banyak mengalami perubahan. Ya, kalau Quran sampai Allah gambarkan inna nahnu nazzalna dzikr. Ini harus keyakinan bagi kita. Kata Allah, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun.
dan kami yang akan menjaganya. Surat apa tuh? Surat Al-Hijr. Nah, ini kita hafalin singkat ya sebagai bekal. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna ayat berapa? Ayat 9. Surat 15 ayat berapa? Ya. Ayat 9 betul nggak? Betul? Coba baca terjemahnya, Bang. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Iya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Adzikr ini adalah Al-Quran. Ya, maka namanya Al-Quran Adzikr. Ya. Ayat singkat ini kita hafalkan dalam waktu singkat. Ya. Jadi kita punya pemahaman yang sama. Ini bagian dari keyakinan kita terhadap kebenaran Al-Quran. Ya, karena Allah jamin di ayat ini, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Gimana? 1, 2, 3. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ada huruf za, ada huruf dza. Jadi nazzalna dzikra. Yang za nggak ada desisnya, bukan nazzalna dzikra, bukan ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Gimana? Sekarang kita mulai pelan-pelan dari separuh-separuh dulu ya, karena kan kita bukan anak muda lagi, ya kan? Tapi pulang dari sini udah hafal. Hafal ini untuk apa? Keyakinan kita, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra. Gimana Pak Imam? Nazzalna dzikra. Bagus. Ulasdi. Busri. Mana Busri? Iya. Saya salah nyebut dah pokoknya. Inna lillahi oh bukan. Inna nahnu. Bagus. Pak Budi. Nazzalna dzikra al tasydid. Ulang ya, saya baca. Inna nahnu nazzalna dzikra. Nazzalna dzikra. Nazzalna dzikra. Oh,
Yang kedua nanya langsung ke zat. Iya, ulang. Oh, nanti nggak ada. Lihat Qur'annya dibaca coba. Nah, itu bisa. Nadzikra. Semuanya. 1, 2, 3. Masih ada desis ya. Yang pertama naz, yang kedua nggak ada sis ya. Ulang. Inna nahnu nazzalna dzikra. Wa inna lahu lahafizun. Wa inna lahu lahafizun. Audi, yang keduanya wa inna. Wa Zakaria. Wa balik lagi. Yang kedua. Wa inna lahu lahafizun. Lahafizun. Baik ya. Ini keyakinan kita. Quran udah menyatakan itu. Dan qadarullah ya, takdir Allah sampai sekarang betul-betul terjaga ya. Sampai sekarang. Jadi kitabnya itu yang hafal 7 jutaan orang. Itu yang full 30 juz. Yang separuh-separuh ya, yang sedikit, maka Al-Fatihah itu dihafal semua orang. Tua, enggak pakai bangka ya. Tua, kecil ya. Yang muda, yang remaja, putra, putri ya. Ada ngafal semua. Kata Dr. Yusuf Qardawi dalam salah satu bukunya itu bagaimana berinteraksi dengan Al-Qur'an, kaifa nata'amalu ma'al Qur'an. Tidak ada satu kitab suci yang bisa dihafal sampai saat ini. Dan itu bagian dari janji Allah ini. Bayangin itu, janji Allah. Mungkin kita berat menghafal. Dulu ya, waktu awal-awal ngaji, saya ketika dibilang Imam Syafi'i menghafal Quran usia 7 tahun. Masa jangan-jangan dongeng gitu. Ketika acara Hafiz Indonesia, ada yang namanya Musa ya. 6 tahun ya. Waktu itu belum 6 tahun. Cuma emang agak tanda kutip ekstrim tuh cara ngafalnya ya. Jadi tahun sekian pokoknya di satu diulang. Dari mulai dia brojol gitu lah. Ya, emang udah disiapkan tuh sama orang tuanya betul-betul bisa hafal. Dan ternyata itu kan dulu Imam Syafi'i. Udah lama ya, ratusan tahun yang lalu. Sekarang masih ada gitu. Ini kan dahsyat ya. Bagi kita yang nggak pernah menghafal atau nggak melebihi dari 1 juz mungkin merasa waduh susah. Tapi bagi mereka ya nggak ubahnya yang lain lah. Kita panjat tebing baru naik gitu doang. Wah udah kejang, pulangnya kram gitu kan, lecet. Tapi bagi mereka yang terlatih itu kayak Spider-Man kan, gitu kan. Ya Allah bisa kayak gitu. Bagi orang yang ini awam, masa sih sekian detik gitu kan. Saya lari pagi gitu kan, ngelihat waktu, ya Allah jarak 1 kilo aja nggak sampai ini kan. Ya. Tapi ada orang yang sampai 10 kilometer itu nyantai aja. Ya. Kenapa? Ada faktor yang lain. Bagi orang kelihatannya berat. Ini Allah yang menjanjikan, kami yang turunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Nah ngaji kini ini salah satunya adalah proses menjaga ayat-ayat Al-Quran.
Maka ada bacaan yang satu baca dibetulin. Itu cara menjaganya gitu. Ya. Ada aja tuh yang baca ini salah dibetulin. Ya. Makanya bersyukur ya kalau kita ngaji disimak sama orang, salah satunya kita punya cermin. Kita punya masukan, ada feedback namanya. Bacaan kita, oh ternyata selama ini huruf za-nya jadi za semua. Ya. Bahkan antara za jadi ja semua. Ijajul jilatil ardu jiljalaha gitu kan. Ya. Nah ini jadi cerminan bagi kita. Nah, kita mengambil peran ternyata. Peran apa? Menjaga ayat-ayat Al-Quran. Dengan apa? Kita mulai membaca dengan benar. Jadi cara ngejaganya gitu. Setiap muslim kalau dalam hatinya ada Quran itu dahsyat. Di Palestina sana salah satunya yang saya pahami ketika mereka di penjara tuh mereka dijauhkan dari Quran. Tapi karena Quran ada dalam hatinya udah dihafal, justru keluar banyak yang jadi para hafiz Quran. Kenapa? Yang ini hafal 1 juz, yang ini hafal 2 juz, yang ini ayatnya beda-beda. Di penjara nyambung semua tuh nggak ada Quran. Tapi terjaga. Apalagi pakai sistem sanad kan. Dia ngaji kepada orang yang pernah ngaji. Oke, saya setoran hafalan kepada orang yang udah selesai setoran 30 juz. Jadi bacaan kita itu terkontrol. Ya. Kalau orang belum pernah hafal ayat itu kemudian ngajarin, ketika yang baca itu salah, dengarnya juga bisa jadi nggak dibetulin dia. Kenapa? Karena dia belum begitu mendalam. Oke, saya ingatkan ya di kantor saya, karena saya koordinator Nurul Fikri Quran Center, ya, NFQC, saya sebagai ketuanya. Ya, saya ingatkan tuh guru-guru, saya bilang Bapak dan Ibu guru, karena ada yang belum selesai juga. Saya nggak ngajar Quran, tapi disuruh jadi koordinator. Ya, karena saya cinta Quran. Ya, saya bilang jangan sampai anak-anak kita targetin menghafal 3 tahun itu 3 juz, sementara gurunya nggak mengalami peningkatan. Ya, karena ada guru yang udah lebih dari 10 tahun ngajar, hampir mendekati 20-an, tapi hafalan Qur'annya masih segitu-gitu aja. Maka sejak tahun kemarin agak keras lah saya bilang. Jangan anak disuruh nambah hafalan, kitanya enggak. Ya. Sebelum 30 juz, maka kita punya keharusan untuk menambah hafalan. Apalagi kita guru Quran. Nah, yang kedua saya ingatkan, jangan jadikan guru Quran itu semata-mata profesi karena kita mengajar. Jadikan guru Quran itu sebagai tanda Allah sayang sama kita, kita disuruh banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Karena pahalanya banyak. Ya. 1 huruf kita baca 10 kebaikan, bayangin. Cuma memang tidak seperti ilmu matematikanya kita. Kayak orang transaksi jual beli. Ya. Kita kasih 1, bayar 10 langsung dapat. Buy 1, get 1. Ini buy 1, get 10 tuh. Kita 1, dapatnya 10. Tapi waktunya itu rahasia Allah. Kapan datangnya? Ya. Makanya jangan pernah remehkan amalan sekecil apapun, termasuk baca Quran. Karena janji Rasulullah itu 1 huruf 10 kebaikannya. Tapi jangan cuma sekedar istilahnya itu pengen kebaikan yang sesuai persepsi kita. Nanti suatu saat bisa jadi ketika kita lagi butuh pertolongan Allah, ternyata kebaikan-kebaikan itu pahala dunianya tuh, balasan dunia itu datang kepada kita. Kalau bahasa Quran itu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah memberikan rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka. Yang enggak disangka-sangka itu salah satu sebabnya itu adalah amal-amal yang pernah kita lakukan. Ya. Jadi niatkan ikhlas karena Allah, nanti Allah akan bisa jadi ya enggak sesuai persepsi kita. Kita udah baca disalah-salahin mulu gitu kan. Baca kok kayaknya berat banget, ya, susah benernya, kebanyakan salahnya, gak ada masalah.
Karena niat kita itu adalah yang penting kita punya proses terus melakukan perbaikan. Adapun hasilnya itu kan adalah bonus. Ketika apa? Kita lebih cepat. Sama, saya ketika setoran saya bilang, Ustaz, ini berat banget ayatnya. Saya udah ngapal, lupa lagi. Ustaz saya cuma bilang, Ustaz Furqon, karena dia manggil saya Ustaz ya, bukan Ustazah ya. Ustaz Furqon, tahu nggak kenapa antum tuh susah baca ayat? Karena ayat itu kangen untuk ente sering ketemu. Kangen untuk dibaca berulang-ulang. Gitu doang kalimat. Artinya apa? Oh, karena kita jarang ulang baca ayat. Cuman itu doang. Ya. Ada guru saya, ya, hafiz Quran ya. Beliau inspirasi lah untuk saya belajar Quran. Ya. Jadi ketika kita misalnya baca Quran, kemudian kita ulang, ya, pada hakikatnya kita sedang diminta untuk memperbanyak pahala. Karena semakin banyak ngulang, itu semakin banyak pahalanya. Padahal hati kita kok susah banget, kita ngulang lagi. Bisa jadi kita sebenarnya baca Quran lebih dari 1 juz sehari bagi orang para penghafal Quran. Kenapa? Karena dia ngulang 1 ayat kata dia kan, mentok lagi. Bisa jadi baru ayat ini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kita ngapalin itu udah lebih dari 15 baris. 1 baris itu 1 halaman. Jadi kalau kita baca misalnya ini 15 kali, berarti setara dengan 1 halaman Quran. Kan di sini kan 1 ayat tuh, inna nahnu, kurang dikit, taruhlah tambahin lah. Ya 17 kali gitu kan. Berarti udah 1 halaman. Kadang-kadang yang begitu kita nggak merasa kita udah bacanya banyak. Ya, guru saya ngingetin itu. Jadi pada hakikatnya kita udah banyak baca Quran dengan ulang. Maka salah satu kelebihan para hafiz Quran itu karena dia mengalami proses baca yang berulang-ulang yang lebih banyak daripada kebanyakan orang. Ya, walaupun kalau misalnya dalam ukuran one day one juz, ya belum pernah hatam dia gitu. Padahal kalau secara akumulasi dikumpulkan itu bisa jadi lebih banyak. Yang begitu kadang-kadang kita nggak menghargai. Kalau misalnya, contoh misalnya, kalau seorang ibu, kalau langkahnya dihitung bukan jarak tempuhnya, tapi berapa langkah melangkah sehari di dalam rumah, bisa jadi langkahnya itu lebih banyak dari langkah bapak-bapaknya kerja. Bapaknya kerja naik motor. Jauh ya? Iya. Padahal istrinya bolak-balik, naik turun terus kan. Siem, kalau orang Betawi siem banget ya, nggak berhenti gitu kan. Bisa jadi jaraknya itu, bisa jadi ya, ternyata melebihi daripada suaminya. Suaminya kan nggak pakai jalan, naik motor, duduk aja. Ya kan? Tahu-tahu udah sampai. Ini kan bawa cucian, naik lantai 2, brek. Bayangin tuh perjuangan gitu kan. Tenang Bu, dia apresiasi, dia turun lagi, bisa jadi. Tahu-tahu kita bilangnya, kamu kayaknya nggak ngapa-ngapain, gitu kan? Ini masih berantakan, ini masih ini, gitu kan? Ya. Padahal kalau misalnya itu ya dihitung, coba dihitung sama beban biaya. Ya, biaya setrika berapa? Biaya tukang masak berapa? Babysitter berapa? Bukan babysitter, pander-sitter juga berapa gitu kan. Suaminya pulang kan minta dilayanin, ya kan? Baru pulang aja udah dimintain teh, kopi, air putih gitu kan. Melonjor dikit, minta pijitin gitu kan, ya kan? Pusing dikit, minta segala macam. Ini baca Quran. Baik ya. Ini sebagai penguatannya, ya. Jadi ini udah dari dulu, ya, udah diinformasikan Nabi Muhammad SAW akan hadir, beliau membawa kepadanya diturunkan Al-Quran. Ya. Nah ayat ke-15, ayat keberapa tadi? 16 ya. Dari surah Al-Maidah itu bicara tentang fungsi Quran. Ya. Apa kata Allah dalam ayat itu, ayat 16-nya? Ya.
Ayat 15 akhir, qad ja'akum minallahi nur. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya. Qad ja'akum minallahi nur wa kitabum mubin, dan kitab yang nyata. Apa kitab itu? Wa huwal Qur'anul Karim, dan itu adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu sebagai nur, sebagai cahaya. Apa fungsinya? Allah ingatkan ayat berikutnya. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengannya Allah akan memberikan petunjuk, ya, manittaba'a ridwanahu, bagi siapa yang mengikuti, ya, ridwanahu subulas salam, ridwannya, ya, karunianya, subulas salam, ya, jalan-jalan keselamatan, wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan, ya, mereka dari zulumat, dari kegelapan kepada cahaya Allah. Bi'idnih, dengan izinnya, wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan memberikan petunjuknya kepada jalan yang lurus. Jadi kalau kita pengen terus berada on the track menuju surga Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lelah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Maka baca terjemah di rumah. Kalau punya uang, beli buku tafsir Al-Qur'an, tafsir. Kalau enggak ada di handphone. Cuma di handphone biasanya kita kan, ya, baca buku, lagi konsen dikit, ada iklan, ya kan? Buka short movie-nya. Apalagi udah nge-setel video, baru selesai, di scroll, keluar lagi video yang hampir sama. Algoritmanya kan kayak gitu. Keluar lagi, hampir sama. Keluar hampir sama, gitu kan? Buka, apa yang lihat? Tahu-tahu lagi tilawah, tuh ada tuh pop up tuh, ya, Persija kalah telak gitu kan, kalah gitu kan, keluar kan videonya, nonton, wah, ya, scroll lagi, komentar lah orang-orang yang para komentator tentang Persija gitu kan, terus Persija kemarin juga kalah gitu kan, oh kemarin kalah juga, udah tuh, ya, banyakan itunya. Nah, kemarin majelis taklim yang hari Ahad tuh saya bikin evaluasi. Dulu pernah ya kita bikin evaluasi. Evaluasi yang ngisi istri, ya. Ada 10 pertanyaan, ya, tentang keluarga, ya. Pertanyaan pertama, apakah ibu merasa bahagia dengan suami ibu, gitu kan. Jawabannya ada range tuh, antara 1 sampai 5. Ada yang jawabnya 5 semua, ada, alhamdulillah. Mungkin ngisinya di samping suaminya mungkin, ya. Allah alam. Berapa 5? Ya, ada yang ngisinya 3 gitu kan. Ya, mungkin habis ada masalah, mungkin Allah alam, ya. Tapi ini jadi bahan saya tanpa nama. Nah, di paling ujung tuh poin ke-11 tuh kritik dan saran. Ya, kritik dan sarannya, tolong Ustadz ingatkan suami saya, karena kalau lagi scroll handphone lama banget gitu kan. Berarti wah, ini udah melampaui batas nih kayak gini, ya. Dan di situ nggak ada kalimat alhamdulillah Ustadz suami saya kalau tilawah lama banget gitu kan, sampai saya susah negornya karena bacanya masya Allah banyak, kayaknya nggak ada gitu kan. Tapi kalau ngelihat scroll handphone lama banget gitu kan, wah jadi bilang wah ini jadi bahan nih, ya. Ternyata potretnya masih seperti ini, ya. Gak apa, yang penting ada kejujuran. Jadi bahan materi saya berikutnya, oh berarti ini harus disentuh. Karena saya kan nggak tahu masalah-masalah yang mendasar di rumah itu apa, ya. Karena ketika gimana, apakah ibu mendukung suaminya untuk ngaji? Siap Ustaz, senang. Ada yang sampai ada komentar, nggak ada saran Ustaz, bingung gitu kan, ada tulisannya gitu. Saya bilang oh mereka ini karena nilainya udah banyak kok, ngelihat progres suaminya itu udah bagus. Karena saya ngaji laki-laki semua kemarin, ya. Allah alam kalau misalnya nanti saya share di sini, ya, ya kapan-kapan nanti kita share ke Pak Imam, ya, yang isi pasangannya Pak Imam, ya kan.
Makanya saya bilang, ya biarkan nanti. Ya. Kan ada yang di sini suaminya ngaji, istrinya enggak, istrinya ngaji, suaminya enggak gitu kan. Ini biar jadi bahan masukan ya. Kalau ternyata memang enggak punya manfaat ya enggak masalah, atau saya mulai besok offset karena suami tidak mengizinkan, karena tidak punya dampak apa-apa. Ya udah, itu jadi bahan evaluasi saya kayak gitu. Ya. Kalau pengajian enaknya begitu, apalagi enggak banyak-banyak ya. Tapi kalau saya khutbah Jumat kan enggak bisa. Ya, khutbah Jumat yang belakang main handphone aja saya udah siapin materi gitu kan. Yang belakang main handphone. Wah, gimana caranya materi itu bisa menyentuh dia gitu kan. Ada edukasinya. Jadi mikir lagi ya. Ada lagi baru khutbah, baru salam, assalamualaikum, banyak yang pada tidur. Gimana caranya biar mereka tetap nyambung dengan kalimat-kalimat kita kan? Ya udah, mau nggak mau cari cara akhirnya gimana tentang sholat Jumat dan seterusnya. Ya, jadi nggak cuma sekedar saya udah nyiapin materi tentang apa ini, terus udah selesai gitu. Padahal nggak nyambung sama sekali. Naudzubillah. Ya. Karena khutbah Jumat itu harusnya bisa menyentuh hal-hal yang sifatnya itu mendasar berkaitan dengan kebutuhan penguatan iman Islam. Ya. Jangan nggak sesuai dengan konteksnya. Ya. Balik lagi ya. Jadi ketika kita ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala minadz-dzulumati ilan nur, maka jangan jauh dari Quran. Jangan jauh dari majelis. Jangan jauh dari pengajian-pengajian yang di sana kita belajar tentang Quran dan pemahamannya. Ya. Jadi kalau misalnya kita baca, kita udah tahu, kemudian kita mulai fahami. Ya. Sedikit demi sedikit. Makanya kalau punya uang, beli ya buku tafsir Al-Quran. Taruh di rumah. Kalau enggak kita, bisa jadi anak kita baca, cucu kita baca. Ya. Saya di rumah kan perpustakaan tuh. Ya, tahu kalau misalnya ini, coba kamu lihat ya di buku itu tuh. Ada deh kajian tentang ini. Buka. Oh iya ada. Ya. Karena bisa jadi di antara anak kita tuh ada yang budaya bacanya itu lebih tinggi ya daripada yang lainnya. Senang baca, ya udah kita arahkan. Ya. Kalau di sekolah tuh kemarin saya baru bikin, udah ingatkan namanya itu adalah terapi pustaka. Terapi pustaka gini, ada siswa bermasalah, dia dengan orang tuanya. Maka terapi pustakanya salah satunya kita suruh dia bikin resensi dari buku tentang adab kepada orang tua. Gitu. Jadi nggak harus dengan ceramah, ada bukunya udah disiapin. Kamu baca buku ini, nanti bikin kesimpulan dari buku ini. Ya, misalnya ada anak yang pacaran, ketahuan, maka nggak harus diomelin juga, dikasih edukasi. Salah satunya, kamu nanti dapat tugas merangkum buku ini. Buku ya tentang hal-hal yang kayak gitu. Ya, waktu saya kepala sekolah SMA, ini menjadi solusi ya. Terapi ya. Terapi dari permasalahan. Jadi salah satu itemnya harus baca buku ini dan bikin kesimpulannya. Karena dengan membaca itu dapat. Nah, syukur-syukur kita juga bisa menjadi terapi nih ayat-ayat Al-Quran kita. Menjadi syifa. Kenapa? Karena ketika kita baca, oh dapat solusi. Ya. Kemarin saya ada yang TikTok atau apa tuh yang orang kebakaran, yang ada Quran yang kebakar. Tapi di lembar yang terjemahnya itu cocok banget ya tentang apa, tentang sabar, tentang apa gitu kan, tentang musibah. Ya Allah ya Rabbana. Kadang-kadang ada tuh seperti itu. Ya, cara Allah ingatkan kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Maka mentadaburi Al-Quran itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita. Karena fungsi di Quran turunkannya Quran, lihat dabbaru ayatihi, untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Ya, ini hafalan kita ya, pekan depan ini kita baca dengan terjemahnya. Saya pendek kok, orang gampang ya. Tapi bacanya yang benar ya. Ya, ini innanya ada alifnya, sesungguhnya kami. Ya, nahnu kami, nazzalna ketemu za, nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Jadi dengan kita membaca dan menghafal ayat-ayat Al-Quran, ngaji kayak gini, ini cara kita menjaganya.
Kata Rasulullah dalam sabdanya, ihfazillaha, jagalah Allah, yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Emang Allah perlu dijaga, maksudnya apa? Jaga syariat, jaga perintahnya, jauhi larangannya, dan kita sedang menjaga Al-Quran sebagai firman Allah, insya Allah Allah akan menjaga kita. Nah, kalau dalam hati kita, anak-anak kita itu ada Al-Quran, mudah-mudahan itu yang akan menjaga kemuliaan dirinya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallah yakum ajma'in. Semoga Allah rahmati kita dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami semua, keluarga-keluarga kami, anak cucu kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Al-Quran bagi kami sebagai imam, sebagai cahaya, sebagai petunjuk, sebagai rahmat. Allahumma dzakirna minhuma nasina. Ya Allah, ingatkan apa-apa yang kami lupa dari Al-Quran. Wa 'allimna minhuma jahilna. Dan ajarkan untuk kami apa-apa yang kami belum tahu dalam Al-Quran itu, ya Allah. Warzuqna tilawatahu, berikan kenikmatan pada diri kami, suami, istri, anak dan cucu kami untuk membaca Al-Quran. Berikan rizki kenikmatannya, ya Rabb, ana al-laili wa atrafan nahar, baik malam maupun siang. Waj'alhu lana hujjatan, jadikan Al-Quran sebagai penguat kami nanti di akhirat. Menjadi bukti, menjadi saksi dekatnya kami kepada Engkau, ya Allah, dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan yang mengatur alam ini. Allahumma ja'alna, ya Allah, jadikanlah kami, wa ahlana, dan juga keluarga kami, min ahlil Quran, menjadi keluarga-keluarga Al-Quran. Alladzina hum ahluka wa khasatuka. Mereka adalah keluarga Engkau, ya Rabb, orang-orang yang mendapatkan kekhususan darimu, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.